sesali dosa, sempurnakan wudhu, sholat tobat 2 rakaat, kemudian sebanyak mungkin istighfar setelah sholat. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dalam buku tadi, ini alhamdulillah sudah saya masuk pertanyaannya. Jadi sudah mau bacakan nomor tadi, atau mau tanya langsung juga bisa. Gini aja Mas, sekarang pertanyaannya pakai kertas dulu. Nanti di akhir yang mungkin nggak kebagian untuk bertanya bisa japri ke WA saya nanti ya. Insya Allah di akhir acara kita berikan nomor WA kita, insya Allah. Pertanyaan pertama, bolehkah kita mendoakan saudara kita dengan Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ini maksudnya mendoakan saudara secara umum atau saudara kita wallahu a'lam. Intinya begitu saja. Langsung saya jawab. Ayo. Mohon maaf, sudah bisa konsentrasi semua? Mungkin agak maju dulu Ibu, agak maju. Biar yang belakang itu tidak su-suan di belakang. Agak maju sedikit. Kita sepakati sampai jam berapa? Sampai nggak? Aku mulai kapan? Jadi sama sampai jam 4. Iya. Oke. Pertanyaan, bolehkah kita mendoakan saudara kita dengan Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Boleh ya, pakai doa itu boleh, dan ini memang biasa dipakai oleh para kiai, para ulama untuk memimpin doa, karena memang ini dituntunkan. Surat apa tadi masih ingat? Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Itu perintahnya jelas. Di samping kita mohon ampun atas dosa-dosa kita, kita juga harus memohonkan ampun. Kita nggak boleh egois. Karena dengan memohonkan ampun saudara kita itu, insya Allah justru yang didahulukan diampuni malah kita. Nanti lain waktu kita bahas, lain waktu kita ketemu kapan ya? Ternyata Nabi pernah bersabda, siapa yang mendoakan, ya, salah satu doa yang luar biasa adalah mendoakan saudara seiman tanpa dia tahu kalau didoakan, itu luar biasa. Jadi intinya boleh ya Bu, silakan. Boleh juga pakai begini. Nabi pernah juga mengajarkan Allahummarhamhum, Allahumma tub alaihim. Ya, kalau untuk orang-orang yang sudah dewasa itu doanya Allahummarhamhum, Allahumma tub alaihim. Ya Allah, tetap sayangilah dia atau sayangi mereka, dan ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka. Kalau untuk anak kecil yang belum punya dosa, seperti Nabi mendoakan Hasan dan Husain, Allahummarhamhuma fa inni arhamuhuma. Ya Allah, tetap sayangi keduanya karena aku sangat menyayangi keduanya. Saya ulang, kalau untuk anak kecil yang belum punya dosa, apalagi itu anak kita sendiri, Allahummarhamhuma. Kalau anaknya 2, kalau anaknya 1 laki-laki, Allahummarhamhu fa inni arhamuhu. Ya Allah, tetap sayangi dia dan karena aku sangat menyayangi dia. Allahummarhamhu fa inni arhamuhu. Kalau anaknya cewek, Allahummarhamha fa inni arhamuha.
Kalau anaknya 2, Allahummarhamhuma fa inni arhamuhuma. Kalau masih anak-anak kecil. Tapi kalau anak kita udah gede, udah punya dosa, udah kenal maksiat, susah suruh sholat, susah suruh ngaji, ya, jangan pacaran malah pacaran. Nah, ini perlu didoakan. Doanya gimana? Allahummarhamhu, Allahumma tub alaihi. Kalau anak kita laki-laki 1, Allahummarhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, tetap sayangi dia dan ampunilah dosa-dosanya. Tentu nggak cuma didoakan saja, tapi juga dinasihati. Pakai itu boleh, pakai yang ini tadi yang ditanyakan juga boleh. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, ya. Boleh. Pakai yang Al-Hasyr ayat berapa tadi? 10 juga boleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Boleh. Banyak redaksi, minimal 3 itu. Ada lagi? Langsung saya baca saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengapa orang yang meninggal meminta kepada Allah untuk diberikan kesempatan bersedekah, bukan amalan yang lain? 2, lebih utama sedekah kepada siapa dulu Ustaz? Orang tua atau orang lain yang lebih membutuhkan? 3, Ustaz, umur yang paling baik untuk menikah umur berapa? Ini berarti yang nanya belum nikah ini, ya. Soalnya saya pernah dengar tidak boleh terburu-buru menikah untuk menghindari konflik. Afwan, jazakallah. Oke. Yang pertama, mengapa orang yang akan meninggal, bukan meninggal ya, mengapa orang yang akan dicabut nyawanya oleh Allah, mereka minta diperpanjang nyawanya dan hanya ingin bersedekah dan beramal soleh. Nah, ini sebetulnya banyak riwayat yang menerangkan. Ternyata Bapak Ibu, mohon maaf, kalau kita syakaratul maut, ada yang alami belum? Belum ya? Belum ya? Kalau kita syakaratul maut, itu semua amal kita yang baik diperlihatkan pahalanya. Tapi pahala di antara amalan yang pahalanya gede banget adalah sedekah. Maka dulu pernah ada kisah seorang sahabat ketika meninggal, dia wasiat ke istrinya. Masih ingat kisahnya? Wahai istriku, andaikan lebih jauh, titik. Andaikan yang baru, titik. Andaikan semuanya, titik. Kemudian, la ilaha illallah, kemudian dia meninggal dunia. Akhirnya sang istri, begitu suaminya sudah dikubur selesai, setelah sebelumnya tentunya dimandikan, dikafani, disolatkan, akhirnya bertanyalah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa suamiku wasiat 3 kalimat tapi terpotong-potong? Apa Bu? Saya kebetulan akrab dengan suami ibu. Suami saya bilang andaikan lebih jauh, titik. Oh itu ibu, insya Allah saya paham. Suamimu pernah cerita saat itu mau Jumatan. Di tengah jalan ada kakek-kakek mau Jumatan tapi nggak kuat jalan. Akhirnya digendong oleh suami ibu tadi ke masjid, tapi jaraknya cuma dekat. Ternyata menggendong kakek-kakek ke masjid sedekah tenaga, berarti kan? Meskipun jaraknya dekat, itu pahalanya besar sekali. Maka sang suami ibu tadi bilangnya apa? Andaikan lebih jauh. Kalau gendongnya lebih jauh, tentu pahalanya lebih besar. Oh gitu. Nabi yang kedua, andaikan yang baru. Saya ingat suami ibu pernah cerita mau subuhan, ketemu orang miskin mau subuhan juga, tapi keteteran. Tahu keteteran ya? Kedinginan, gak punya jaket, kedinginan, gak kuat lagi ke masjid. Akhirnya sama suami ibu tadi dikasih jaket yang lama, dia ambil jaket yang baru. Ternyata ngasih jaket yang sudah usang, pahalanya besar dan dinampakkan ketika orang sakaratul maut. Maka dia bilang apa? Andaikan yang baru, tentu pahalanya lebih banyak. Yang ketiga Nabi andaikan semuanya. Insya Allah saya juga ingat suamimu saat itu habis pengajian, pulang sampai rumah ibu hidangkan daging dan roti. Pas mau dimakan, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Begitu dibuka, seorang janda dan anak yatim. 2 anak yatim. Akhirnya apa? Roti dan daging dipotong jadi 2, setengah dimakan oleh suami ibu tadi, setengahnya dikasih anak yatim dan
janda tadi. Ternyata ngasih daging yang setengah, roti yang setengah, itu pahalanya gede dan dinampakkan ketika orang sakaratul maut. Maka dia bilang apa? Andaikan semuanya. Ini selaras dengan hadis Nabi. Nabi bersabda, semua manusia itu nanti dilindungi atau bernaung di bawah sedekahnya. Tahta dhilli shadaqati. Dia nanti di akhirat ketika nunggu dihisab, itu yang baik, yang jahat, tapi kalau pernah sedekah, dia terlindungi dari panas dari sedekahnya itu. Hatta yufsala bainahum, sampai diputuskan akhirnya surga atau neraka. Tapi setidaknya sedekah itu sempat melindungi, Masya Allah. Apalagi ini beriman, soleh, solihah, suka bersedekah, Masya Allah, luar biasa. Gitu ya. Yang kedua, pertanyaannya yang kedua, lebih utama sedekah kepada siapa dulu, Ustaz? Orang tua atau orang lain yang butuhkan? Sedekah itu yang terdekat, yang diutamakan. Karena nilainya dua, kata Nabi. Nilainya yang pertama bernilai sedekah, pahala sedekah. Yang kedua bernilai apa? Silaturahim. Silaturahim itu menyambung tali cinta, satu yang ada ikatan rahim karena lahir dari satu rahim, ikatan darah, atau karena ikatan perkawinan. Jadi itu yang diutamakan. Nah ini kalau misalnya nih ada orang tua, ada orang yang butuhkan. Kalau orang tua masih bisa ditunda karena kebutuhannya tidak terlalu mendesak, tapi ada orang lain yang hampir meninggal belum makan, maka kompromi dengan orang tua, dikasihkan itu gimana Bu? Oh boleh, silahkan. Gitu ya. Karena orang tua terlanjur dijanjikan misalnya, ya kan? Maka jangan sampai dikecewakan, bilang apa adanya, dilarikan ke orang lain dulu, insya Allah orang tua setelah ini, itu nggak masalah. Tapi prioritas kalau kita ingin menolong, yang utama adalah saudara-saudara dekat kita, dan bisa divariasi karena sejatinya orang beriman itu saudara kita, betul? Betul? Keluarga kalau dia nggak beriman nanti jadi musuh kita. Coba dibuka surat, silahkan dibuka surat, sebentar, kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah tentang Nabi Nuh, yang Nabi Nuh, surat Shad, maaf, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim, surat Hud, mohon maaf, silahkan dibuka dari surat 4 ayat 40 ke sana. Bisa dibaca dari mulai ya ayat 40 dan seterusnya. Itu kisahnya kan tentang Nabi Nuh selesai bikin kapal, betul? Semua suruh naik, ada yang nggak naik siapa? Kan'an, betul? Kan'an ketika diajak naik malah naik ke gunung. Kemudian ketika dipaksa bapaknya, hai anakku, ini bukan banjir biasa, ini azab Allah. Anaknya malah semakin naik. Tiba-tiba ombak wush menutup pandangan bapaknya dan anaknya. Saat Nabi Nuh, anakku, ini azab Allah. Tiba-tiba ombak gede, wush, menutup wajah, menutup pandangan bapaknya ke anaknya. Begitu ombak hilang, tiba-tiba Kan'an udah hilang. Nabi Nuh nangis, anaknya itu. Maka apa? Curhatnya Nabi Nuh ke Allah. Ya Allah, itu anakku ya Allah. Innabni min ahli, itu anakku bagian dari keluargaku ya Allah. Apa kata Allah? Dia bukan anakmu. Di dunia memang anakmu, tapi dia musuhku dan musuhmu. Anak kalau gak beriman, orang tua kalau gak beriman sampai dia meninggal dunia, maka di akhirat dia jadi musuh kita. Maka kita gak boleh doain orang tua yang masih kafir, anak yang masih kafir, dia meninggal, sudah gak boleh doain lagi. Boleh didoain ketika dia masih hidup, biar dia beriman. Itu kisah siapa tadi? Nabi Nuh dan anaknya. Yang pertama Kan'an atau Kan'an. Begitupun Nabi Ibrahim. Di surat Ibrahim ayat 41, Nabi Ibrahim pertama berdoa, Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni aku,
ampuni orang tuaku ya Allah, ampuni seluruh orang-orang yang beriman sampai hari kiamat nanti ya Allah. Tiba-tiba apa? Allah menegur. Di dalam ayat yang lain Allah ingatkan, ya. Seingat saya di surat At-Taubah, nanti kita bisa cek lagi. Intinya apa? Allah ingatkan, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillah tabarra'a min. Ketika Nabi Ibrahim karena sudah berjanji akan mendoakan bapaknya biar diampuni oleh Allah, tapi ketika diberitahu, "Hei Ibrahim, cukup, jangan doain lagi, bapakmu itu musuhku dan juga musuhmu." Akhirnya Nabi Ibrahim tabarra'a minhu, berlepas diri dari bapaknya dan tidak doakan lagi. Sedih rasanya. Maka bapak ibu masih hidup, punya anak masih hidup, punya suami masih hidup, punya istri masih hidup, mati-matianlah mereka jadikan orang beriman. Insya Allah kalau berhasil membuat mereka beriman semua, sekeluarga beriman, nanti kumpul di surga bareng. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Surat Tur ayat 21. Orang tua yang beriman, anak cucu semua keluarga besar dijadikan beriman semuanya. Piye carane? Subuh digugah, jak sholat, jak ngaji, jak maca Quran. Gimana caranya? Maka nanti akan di surga dikumpulkan semua dengan anggota keluarganya. Ya, Nabi Ibrahim menyesal karena bapaknya meninggal dalam kondisi kafir. Silahkan dicek surat At-Taubah ayat 111 112 ya. Coba dicek antara itu ya. Setelah wa makanal mu'minuna liyaghfiru kafah dan seterusnya. Oke, nanti dicek di At-Taubah. Ada pertanyaan lagi? Yang ketiga. Tadi At-Taubah kalau enggak 111, 112, 122, 123 ya. Yang terkait dengan, coba ada yang bawa Quran bisa dibuka. Tentang Nabi Ibrahim. Yang ketiga sekarang, Ustadz, umur yang paling baik untuk menikah umur berapa? Nabi usia berapa nikah? 25. Nabi itu contoh kita bukan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu contoh yang baik buat kita, yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Maka kalau Nabi nikah usia 25, itulah patokan terutama untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan sebelum itu lebih baik, karena kalau laki-laki itu kan produktif terus sampai akhir hayat. Kalau perempuan ada menopause, ya, ada usia 40 udah menopause, ada 45 udah menopause, sehingga sebaiknya menikah di usia sebelum 25. Kalau undang-undang bolehkan mulai usia 18. Jadi silakan antara usia itu. Ustaz udah kelewat jadi 27, orang apa-apa. Ya, yang penting sekarang bismillah nikah. Ya, Ustaz saya sudah bikin undangan tapi calonnya belum ada jadi masih kosong. Ya segera cari, ya. Karena apa? Jodoh itu aslinya sudah ada di sekitar kita. Dia nggak kemana-mana. Kitalah yang bingung kemana-mana. Ya, jodoh itu nggak kemana-mana. Jodoh itu masih di bumi ya, nggak di mana-mana ya. Jadi kita nggak usah lari kemana-mana. Duduk yang manis, tobat pada Allah, ya. Kemudian semampu-mampu inventarisir. Saya pakai istilah apa? Koleksi, seleksi, resepsi. Dikoleksi dulu. Oh ternyata yang naksir itu di kampungku 5, kampung sebelah 2, di kampus 5. Udah berapa itu? Oh total yang naksir aku 50. Dari 50 ini kayaknya yang paling baik siapa? Ya. Setelah koleksi, seleksi, diseleksi. Seleksi akal dulu. Baru nanti disolatin istikharah untuk memilih yang terbaik di antara yang baik. Pasti seseorang itu punya teman dekat. Teman dekat itu peluang jodoh. Ya, bahkan pun nggak teman dekat, sering ketemu mesem, wah itu peluang jodoh. Misalnya satu komplek, monggo Mbak, nggih. Assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam. Itu peluang jodoh. Jangan dibiarkan, jangan dilewatkan begini Mas ya. Ya, maka mohon maaf, termasuk lagi naik angkot misalnya ada kakek-kakek, itu peluang jodoh.
bukan dengan kakeknya, dengan cucunya. Makanya jangan nggak ngobrol. Saya menyarankan para jomblo itu sering ngobrol. Duduk dengan siapapun. Bapak mau tindakan kemana? Ke Wonosobo. Oh, Wonosobonya mana Pak? Sini. Oh iya. Lah adik, saya juga Wonosobo Pak, gitu kan. Oh gitu, kok sendirian Dek? Belum punya suami? Belum Pak. Oh, aku punya cucu loh. 3 kamu bisa pilih. Masya Allah ya. Ngobrol. Mohon maaf, jodoh itu kan pintunya mulai dari mana? Pintunya ada 5 kan? Oh ini Masya Allah, malah ngomong jodoh ini ya. Rawa ya. Pintunya 5 kalau pengen jodoh. Mau jodoh pekerjaan, mau jodoh partner bisnis, mau jodoh suami istri itu 5 ini amalkan. 1, nadroh. Sering melihat. Jangan merem terus ya. Jalan merem bisa nabrak ya. Jadi jalan lihat ya. Tapi ngelihatnya sesekali. Melihat sekali itu nikmat. Melihat 2 kali laknat. Jadi ngelihatnya sekali-kali aja ya. Lihat sekali ya. Kalau dia badam banget, alhamdulillah. Tapi langsung nunduk, jangan terus-terusan. Melihat itu penting. Karena tanda cinta, tanda jodoh salah satunya apa? Kok nggak sengaja kita lihat, dia juga ngelihat. Senyum, ikut senyum. Masya Allah. Begitu kita deketi, ada apa Mas? Dia ternyata senyum sama sebelah kita ya. Tapi itu peluang jodoh. Oh, nggak apa-apa Mas, kirain sama saya. Mas dari mana? Langsung aja kejar. Saya punya kawan, nggak salah begitu aja bisa ngobrol 2 jam. Oh itu Masya Allah, dia punya keahlian komunikasi. Yang pertama melihat, nadratun. Yang kedua apa? Fabtisamun, senyum. Jangan mahal senyum. Tapi juga lihat orangnya ya. Kalau jelas hidung belang jangan disenyumi ya. Jadi senyum, maksudnya apa? Murah senyum. Perlihatkan muka berseri-seri. Insya Allah jodoh segera datang. Yang ketiga, fakalamun, seneng ngobrol. Ya, tadi ada kakek diajak ngobrol, nenek diajak ngobrol. Udah nikah aja nggak apa-apa Pak. Namanya siapa? Mas Aflah. Aflah ya. Masya Allah. Udah nikah Mas? Sudah. Punya adik yang belum nikah Mas? Punya. Malah peluang jodoh insya Allah ya. Jadi ngobrol, fakalamun. Kemudian apa? Famau'idun. Yang keempat apa? Sering janjian. Janjian maksudnya apa? Misalnya punya kawan, kenal, janjian di tempat yang baik. Akhi, ada waktu enggak Jumat sore tanggal berapa sekarang? 1. Ada apa? Ada Ustadz cinta di Masjid Fatimah Az-Zahra. Berangkat ya? Berangkat. Meskipun enggak berdua, tapi setidaknya sama-sama ngaji. Itu lama-lama apa? Bisa berjodoh. Witing Trisno jalanan siapa? Enggak tahu ya. Yang kelima, faliqaun, berani ketemu. Misalnya, Nduk, kowe gelem ora tak kenalke karo anake koncoku, kata ibunya. Oh, boleh Bu. Dia manusia atau Bu? Ya iya dong, masa bukan. Dia belum nikah Bu? Belum. Mau enggak? Mau Bu, suruh kesini aja main ke rumah. Berani saja begitu. Ketemu enggak masalah, karena apa? Orang itu bisa awalnya enggak berjodoh karena cuma telepon-teleponan, begitu ketemu bisa berjodoh. Saya punya anggota, waktu saya jodohkan, saya ta'arufkan maksudnya, saya kenalkan begini, begitu saling telepon itu bilang apa? Ustaz, saya nggak cocok sama dia, saya minta ganti yang lain. Yang butuh juga sama, telepon Ustaz, cari ke saya yang lain. Saya setelah ngobrol nggak cocok sama dia. Kalian udah ketemu belum? Belum Ustaz. Coba ketemu di depan saya, kalian ke kantor saya berdua. Ustaz, hari gini telepon aja cukup. Enggak, harus ketemu. Kalau ketemu nanti ngeliat langsung nggak jodoh, nggak cocok, saya kasih yang lain calonnya. Begitu mereka ketemu apa yang terjadi? Mas, setelah melihat langsung gimana? Wah ya kalau ini lanjut terus Ustaz. Yang putri gimana Mbak? Sama masnya setelah melihat diem, tapi senyum. Loh kok Mbak kok diem? Ustaz nggak tahu ya. Wanita itu kalau diem berarti dia mau. Sekarang udah nikah punya anak 1. Subhanallah. Jadi peluang jodoh itu banyak banget. Maka sebaiknya segera menikah. Soalnya saya pernah dengar tidak boleh terburu-buru menikah, menghindari konflik. Nah terburu-buru nikah itu kalau misalnya baru 15 tahun menikah, itu terburu-buru ya. Sebaiknya memang usia 18 ke sana, agar kita betul-betul memang sudah siap untuk menikah. Gitu ya. Terima kasih. Kemudian, banyak banget ya. Lanjut, tanda-tandanya taubat seseorang yang telah diampuni oleh Allah. Tanda yang paling kelihatan ada 2. Yang pertama,
dia oleh Allah diringankan dalam berbuat baik, dalam beribadah, beramal soleh itu dia diringankan. Ngaji begini padahal ya Allah sampai habis asar lanjut, sampai senderan di tiang, sampai selonjor, sampai tahiyat akhir, tahiyat awal, sampai terus ngaji terus ya. Ini mohon maaf, ibu-ibu diringankan ke sini. Ini insya Allah tanda taubat. Tanda taubat diterima oleh Allah. Karena banyak orang yang baru sebentar duduk udah pusing. Kalau ngaji pusing, sholat pusing, tapi nonton TV 5 jam sampai apa itu kotak-kotak snack kosong semua masih lanjut terus ya. Betul? Yang pertama diringankan dalam berbuat baik, beramal soleh, beribadah, tahajud berjam-jam kuat, masya Allah. Yang kedua, kalau mau maksiat dibikin berat oleh Allah. Dulu tuh kalau lepas jilbab tuh ringan, keluar rumah masuk tas, langsung jalan-jalan kemana-mana tanpa jilbab, pulang lagi baru pakai jilbab. Sekarang masya Allah, meskipun sama-sama tidak diketahui orang, dia mau lepas tuh ya Allah, Allah maha melihat, ya Allah maha tahu. Meskipun nggak ada orang tahu, tapi aku nggak boleh lepas jilbab. Ini berarti insya Allah bagian dari tanda-tanda taubatnya diterima oleh Allah. Kemudian bisa jadi tambahan satu lagi apa? Cinta dia kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada jihad di jalan Allah betul-betul menggelora. Seperti surat At-Taubah ayat 24. Cinta sejati itu cinta pada Allah, Rasulullah, dan jihad di jalan Allah. Itu tiga-tiganya dicintai dengan luar biasa. Ini tanda orang yang tobat, insya Allah cintanya memang fokusnya pada Allah, Rasulullah, dan jihad di jalan Allah. Sesuai surat At-Taubah ayat berapa tadi? 24. Oke. Kiat-kiat membersihkan diri dari penyakit hati, iri, dengki, sombong. Gimana kiatnya? Yang pertama tentu istighfar kepada Allah. Perbanyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Surat Nuh ayat 10. Perbanyak istighfar. Ya Allah, aku sudah banyak iri dan dengki. Aku mohon ampun ya Allah. Ya, kemudian taubatan nasuha, surat At-Tahrim ayat 8. Taubat nasuha itu betul-betul memang sekuat tenaga, sekuat hati, tidak akan mengulangi lagi. Taubatan nasuha. Kemudian yang ketiga tentu bergaulah dengan orang-orang yang baik. Mohon maaf, kita itu suka iri karena bergaul dengan orang yang suka iri, betul nggak? Kita suka ngerumpi karena teman kita suka ngerumpi. Misalnya dia lagi ngobrol, ada apa toh? Sini, dekat-dekat sini. Kamu jangan jauh-jauh, nanti kedengaran orang. Sini, jadi begini. Udah mulai, gitu kan? Akhirnya dia nyebarin kemana? Mana? Jadi ahli ngerumpi baru. Maka wong kang soleh kumpul tombol hati yang berapa itu ya? Tombol hati iku ana liman perkara kaping pisan maca Quran sama nani kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang soleh kumpulana. Nah, bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Lah kalau punya teman yang jahat ya didakwai. Kalau kita belum mampu didoakan. Terima kasih. Yang keempat, dalam jual beli, apakah ada batasan berapa maksimal dalam mengambil laba atau untung? Ibu sekalian, bapak sekalian, sejatinya riba itu ketika di sana tidak ada antarodin, tidak ada saling ridho. Kemudian yang termasuk riba adalah yang sebelumnya sudah ditentukan. Makanya sejatinya bank konvensional dengan bank syariah itu kan bedanya cuma di akad kan? Ya kan? Kalau bank konvensional mau nggak mau pokoknya bunganya sekian, mau nggak? Betul? Kalau bank syariah nego, betul?
ini penjualan sekian, Anda mau ngasih keuntungan berapa, gitu ya. Saling ikhlas. Maka di sini keterbukaan itu penting. Kalau pakai cara Rasulullah itu lebih simpel lagi. Misalnya di barang, Rasulullah kalau jualan begini, beliau jualan kain ya, salah satunya. Misalnya ini ya, ini harganya sekian, Anda mau ngasih keuntungan berapa? Itu ya, terbuka. Tapi sebelumnya memang Rasulullah sosok yang jujur, yang dipercaya, nggak mungkin bohong. Kalau orang sekarang bilang ini kulaannya aja 5.000, padahal aslinya cuma 2.000, udah bohong duluan. Maka prasyarat untuk menjadi penjual yang betul-betul baik itu banyak sekali. Salah satunya dia memang jujur. Sehingga ketika ngomong ini saya kulaan sekian, Anda mau ngasih keuntungan berapa? Ya, kemudian disepakati, diorek-orek, kita biasa seperti kalau misalnya itu barang-barang yang berharga, nah kemudian saling ridho di situ. Jadi tidak ditentukan khusus ya Bu ya. Ini saling ridhonya berapa? Ya. Tapi juga dengan melihat, mohon maaf, orang itu kadang misalnya dia hutang, kadang karena dihutangi dia kemudian mohon maaf ngomong besar, ya kan? Karena bayangan dia yang penting itu utangan, gitu kan? Anda mau kasih keuntungan berapa? Karena dia berpikir yang penting cair. Oh, saya mau kasih sekian. Padahal aslinya dia kemungkinan besar tidak akan mampu. Maka ini juga harus diperingatkan seperti ini, nggak boleh. Gitu ya? Oke, lebih lanjut nanti barangkali ada Ustadz di sini yang bisa terangkan lebih detail, atau nanti bisa WA ke saya kita terangkan lebih detail. Ya, terima kasih. Masih ada ya? Sudah jam 4:04 Mas. Tadi kita bilang jam 4 ya. Oke, sekarang begini saja. Catat nomor HP saya kalau ada yang mau. Kalau nggak ada yang mau ya sudah. Ada? Oh, ada. Nanti silakan tanyakan lagi yang belum ditanyakan ke nomor WA. Jangan telepon tapi WA saja. 081 21 54 91 21 081 21 54 91 21. Oke, silahkan passwordnya kepada Ustadz Cinta. Dari apa ini? Dari kajian apa namanya? Dari Wonosobo gitu, nggak apa-apa ya? Oke, silakan. Tapi nanti bersabar nunggu jawaban dari saya karena ini dari mana-mana pada curhat. Nanti di waktu-waktu yang gak longgar insya Allah kita jawab, insya Allah. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf kalau belum semua bisa terjawab dengan baik. Semoga setelah ini Allah pertemukan lagi dalam suasana yang lebih berkah, meriah, dan bermanfaat insya Allah. Dari saya cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami informasikan bahwasanya nanti setelah maghrib akan mengenai secara umum dan publik yang ada di bawah oleh Ustaz Azimander dari Jawa Tengah. Dan waktu dan kesempatan kami harap Bapak Ibu bisa melalui kajian nanti sehabis sholat maghrib insyaallah. Dapat juga bisa sholat maghrib di masjid ini secara berjamaah. Itu kalau ada kesalahan dan mohon maaf. Berapa yang satu astagfirullahaladzim. Subhanallah, subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.